penjaga dari rimba hitam. Kabut tebal turun menelan hutan Kalimantan. Udara terasa lembab dan berat, menyesakkan dada siapapun yang menghirupnya. Di bawah pohon ulin yang menjulang, samar-samar terdengar bisikan seperti nyanyian kuno yang datang dari segala arah. Suara itu mengalun pelan, seolah berasal dari napas bumi. Orang-orang tua menyebut tempat itu rimba hitam, tanah keramat yang dijaga roh leluhur bernama Ulak Nyaring. Dialah penjaga yang melindungi keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak ada yang boleh menebang pohon, berburu, apalagi menginjak tanah itu tanpa izin adat. Namun di satu pagi mendung, seorang lelaki bernama Jaro melangkah ke dalam hutan dengan kapak di pundaknya. Ia seorang penebang kayu yang sedang terdesak kebutuhan. Utang menumpuk, anak-anaknya butuh makan, dan pembeli menagih kayu ulin yang hanya tumbuh di jantung rimba hitam. Orang-orang kampung sudah memperingatkan, tapi Jaro tidak percaya pada roh. Ia berkata bahwa zaman sudah berubah. Roh tidak bisa melawan mesin. Ketika kapaknya menancap pada batang pertama, udara di sekitarnya seakan berhenti. Suara burung lenyap, daun tak lagi bergoyang. Hanya gema kapak yang berulang, semakin dalam, semakin berat, hingga akhirnya terdengar seperti detak jantung yang bukan miliknya. Di sela ayunan kapak, terdengar desah panjang, seperti seseorang menahan sakit. Jaro berhenti, menatap sekitar, tapi hanya kabut putih pekat yang menjawabnya. Ia melanjutkan pekerjaan, dan saat pohon itu tumbang, dari batangnya mengalir cairan hitam kental, berbau besi dan daging terbakar. Jaro menatap kakinya yang terkena percikan cairan itu, lalu berteriak. Kulitnya melepuh dalam sekejap. Ia melempar kapak dan berlari, tapi suara langkah di belakangnya mengikuti. Berat dan berirama seperti tapak hewan besar. 3 hari kemudian, Jaro belum pulang. Istrinya, Mira, meminta warga mencari. Mereka menemukan topi Jaro di tepi rawa, basah dan kotor, dengan rambut hitam panjang terjerat di ujungnya. Tak jauh dari situ ada jejak kaki manusia yang berubah menjadi jejak berkuku 2. Randi, teman dekat Jaro, memanggil Paman Lutung, dukun tua penjaga adat. Lelaki itu datang membawa dupa dan seekor ayam hitam. Di tepi rawa ia membakar dupa dan menggumamkan mantra dalam bahasa Dayak tua. Kabut semakin tebal, udara membeku. Tiba-tiba suara berat muncul dari tengah kabut. Tanah ini bukan milik manusia. Suara itu seperti datang dari dalam bumi. Randi berlutut ketakutan, tapi Paman Lutung berdiri tegak. Kami hanya mencari yang tersesat. Roh penjaga, katanya lirih. Namun rawa bergolak, airnya berputar pelan, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi hitam dengan tanduk bercabang di kepala. Matanya merah menyala seperti bara, dan di dadanya berputar simbol Dayak kuno yang berkilau samar. Suaranya menggetarkan dada. Dia menebang pohon kehidupan. Jiwanya kini milik hutan. Sesaji terbakar habis, dan ayam hitam mati tanpa suara. Ketika kabut mereda, di tempat Jaro menebang pohon kini tumbuh. Batang kayu berbentuk tubuh manusia, setengah tertanam di tanah. Wajahnya mirip Jaro, dengan mulut terbuka dan mata kosong menatap langit. Sejak saat itu, desa Tumbang Lanting tak pernah damai lagi. Malam-malam berikutnya, suara kapak terdengar dari arah hutan. Hanya satu kali, lalu sunyi. Hewan ternak mati tanpa luka. Kadang terdengar suara perempuan memanggil nama Jaro dari kejauhan. Suaranya menggema sampai ke rumah Mira. Ia bermimpi suaminya berdiri di depan rumah. Tubuhnya basah lumpur, dan matanya kosong tanpa warna. Paman Lutung berkata, hutan menuntut keseimbangan. Satu nyawa telah diambil, tapi belum cukup jika manusia terus serakah. Beberapa bulan kemudian datang perusahaan kayu dari kota. Mereka membawa alat berat dan peta baru. Orang-orang kampung mencoba memperingatkan, tapi mereka hanya tertawa. Satu malam generator camp mati. Pagi harinya, camp itu hilang. Tak ada manusia, hanya alat berat berkarat dan bekas pijakan kaki rusa di tanah berlumpur. Tahun berganti, rimba hitam menjadi legenda. Hanya sedikit yang berani menyebut namanya keras-keras. Hingga datang seorang peneliti muda bernama Raffi. Ia mendengar cerita tentang Ulak Nyaring dan datang untuk membuktikan bahwa itu hanyalah mitos.
Ia ditemani pemandu lokal menuju hutan yang terlupakan. Mereka menemukan batu ukir Dayak kuno bertuliskan kalimat aneh. Barang siapa mengganggu penjaga tanah akan menjadi tanah. Malam pertama di hutan terasa aneh. Angin berhembus tanpa arah. Daun bergerak seperti tangan. Raffi mendengar langkah berat di sekitar tenda. Seperti hewan besar yang berputar tanpa henti. Ketika ia menyalakan senter, sinarnya menembus kabut dan menyorot sesuatu di antara pepohonan. Sepasang mata merah menatapnya tajam. Wajah itu separuh manusia, separuh rusa. Dengan tanduk menjulang dan tubuh diselimuti lumpur hitam. Suaranya berat dan menggema di kepalanya, bukan di telinga. Kau menulis namaku di kertas, tapi aku menulis namamu di tanah. Raffi menjatuhkan senter. Ia berlari, tapi kabut menutup semua arah. Langkahnya sendiri terdengar aneh, seperti gema yang datang lebih dulu sebelum ia melangkah. Lalu semuanya menjadi gelap. Beberapa minggu kemudian, kamera milik Raffi ditemukan di pinggir sungai. Dalam rekaman terakhir, ia terlihat berjalan sendirian di tengah kabut. Napasnya tersengal, lalu terdengar suara kapak satu kali. Kamera Jade di detik terakhir, lensa menyorot kaki hitam berkuku dua, melangkah melewatinya. Dan layar menjadi gelap. Desa tumbang lanting kini ditinggalkan. Rumah-rumah ditelan semak. Jalan kayu hancur oleh akar. Tapi pada malam-malam tertentu, warga dari kampung sebelah bersumpah melihat cahaya merah berputar di antara pohon-pohon besar. Seperti mata besar yang mengintai. Mereka percaya itu mata ulat nyaring, penjaga abadi rimba hitam. Dan selama manusia masih serakah, menebang tanpa izin, membakar tanpa doa, ia akan terus datang mengambil kembali yang telah menjadi milik hutan. Karena di rimba hitam tidak ada yang benar-benar mati, mereka hanya menjadi bagian dari tanah. Tamat.